Materi yang akan disampaikan antara lain pendahuluan toksikologi yang berisi pengertian dan ruang lingkup dari studi toksikologi ini. Selanjutnya xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik. Pada materi xenobiotik alami dan sintetik ini akan diuraikan secara singkat mengenai beberapa contoh dari xenobiotik tersebut. Toksikologi lingkungan atau disebut juga sebagai ekotoksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai efek toksik atau racun yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetik pada makhluk hidup dan lingkungan. Studi ekotoksikologi ini meliputi proses masuk dan terdistribusinya polutan dalam lingkungan, kemudian proses masuk dan terdistribusinya polutan pada organisme, serta efek dari keberadaan polutan tersebut pada lingkungan dan juga organisme. Keberadaan polutan pada lingkungan maupun organisme ini akan mengganggu tatanan alamiah seluruh lapisan ekosistem dan menimbulkan perubahan struktural sebagai respon atas gangguan yang diberikan oleh polutan. Perubahan ini biasanya diawali pada tingkat organisme dengan adanya disfungsi organ yang mampu menyebabkan kematian maupun perubahan perilaku. Perubahan pada tingkat organisme ini kemudian akan mempengaruhi perubahan-perubahan pada tingkat populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Pada studi toksikologi ini akan diuraikan secara singkat mengenai xenobiotik alami dan juga xenobiotik sintetik. Xenobiotik ini biasanya digunakan sebagai penyebutan senyawa asing yang ikut berperan dalam mengkontaminasi atau berupa polutan dalam lingkungan dan juga organisme. Yang pertama, xenobiotik alami. Xenobiotik alami ini biasanya berasal dari aktivitas-aktivitas alamiah. Yang pertama, xenobiotik alami. Xenobiotik alami ini biasanya berasal dari aktivitas alamiah yang terjadi di lingkungan seperti letusan gunung berapi, blooming alga, dan tsunami. Aktivitas gunung berapi, khususnya letusan gunung berapi, merupakan salah satu contoh dari xenobiotik alami. Karena pada letusan gunung berapi ini mengeluarkan padatan cairan maupun gas panas yang dapat menyebabkan kematian pada organisme dan ikut berperan serta dalam penurunan kualitas lingkungan perairan. Penurunan kualitas lingkungan perairan ini terjadi karena material yang keluar selama letusan gunung berapi terjadi ini masuk ke dalam perairan dan menyebabkan peningkatan nilai TSS dan kekeruhan air. Selanjutnya ada blooming alga. Blooming alga adalah peristiwa di mana alga atau ganggang menutupi suatu perairan akibat terjadi peningkatan kesuburan nitrogen dan juga fosfor. Blooming alga ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan kematian pada organisme perairan sehingga kadar BOD dan bahan toksik di perairan tersebut akan meningkat. Tsunami merupakan salah satu contoh lain dari xenobiotik alami. Tsunami ini merupakan gelombang laut berskala besar baik dari ketinggian, kecepatan maupun kekuatan yang dibawanya. Karena itu tsunami dapat menimbulkan kematian berbagai organisme di mana pembusukan mayat organisme tersebut dapat menurunkan kualitas air tanah akibat peningkatan kadar BOD dan juga bakteri patogen. Selain itu, tsunami juga mampu menurunkan kualitas perairan, khususnya perairan darat, sebagai akibat dari adanya kontaminasi air garam dan material hitam yang dibawa oleh gelombang tsunami itu. Materi selanjutnya ada xenobiotik sintetik. Xenobiotik sintetik ini biasanya berasal dari limbah-limbah perindustrian. Contohnya seperti logam berat, sianida, dan juga poliklorinat biphenyls.
Unsur-unsur logam berat yang biasanya terdapat pada limbah industri antara lain ada timbal, kadmium, arsenik, kromium, nikel, seng, perak, tembaga, selenium, dan juga merkuri. Logam berat ini sebenarnya secara alamiah terdapat pada lingkungan, namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Peningkatan konsentrasi logam berat akibat adanya limbah yang masuk ke lingkungan ini dapat mengganggu kestabilan ekosistem dan juga berbahaya bagi kehidupan organisme. Hal ini dikarenakan logam berat ini bersifat toksik atau beracun, serta non-biodegradable atau sulit diuraikan sehingga mudah terakumulasi baik di lingkungan maupun organisme. Proses terakumulasinya logam berat pada tubuh manusia ini diawali dengan adanya pengikatan logam berat oleh protein yang ada di dalam tubuh. Logam berat tersebut kemudian akan mengalami biotransformasi sehingga dapat didepositkan ke dalam jaringan atau organ tubuh sehingga akan terjadi proses akumulasi di organ tubuh tersebut. Proses akumulasi ini akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ atau disfungsi organ yang selanjutnya akan berkembang menjadi kerusakan organ atau penyakit atau timbulnya penyakit kanker akibat penumpukan yang sudah terlalu banyak. Beberapa jenis logam berat antara lain merkuri, kadmium, perak, nikel, timbal, arsen, kromium, timah, seng, tembaga, dan selenium. Logam-logam berat tersebut apabila diurutkan tingkat ketoksikan dari yang tertinggi hingga terendah adalah yang paling toksik adalah merkuri, kemudian kadmium, perak, nikel, timbal, arsenik, kromium, timah, dan yang terakhir ada seng. Keberadaan logam berat pada lingkungan dengan jumlah di atas batas normal akan berperan dalam penurunan kualitas air sehingga menyebabkan gangguan pada kestabilan ekosistem perairan. Logam berat ini membahayakan kehidupan organisme akibat sifatnya yang toksik dan mudah terakumulasi oleh tubuh organisme. Karena akumulasi pada tubuh organisme dan kemudian organisme tersebut dikonsumsi oleh tubuh manusia, maka logam berat tersebut akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia yang diawali dengan terganggunya fungsi organ pada tubuh manusia. Logam berat dalam perairan dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda bergantung pada unsur yang diikatnya. Merkuri dapat berikatan dengan karbon membentuk senyawa organomerkuri atau metil merkuri yang bersifat sangat toksik dan mudah menembus dinding sel. Merkuri ini biasa digunakan dalam pertambangan emas karena dapat melarutkan logam lain dan membentuk logam paduan atau alloy. Merkuri juga memiliki berbagai fungsi sehingga biasa digunakan dalam berbagai jenis industri. Keberadaannya dalam limbah industri ini menyebabkan kasus pencemaran dan keracunan merkuri di dalam maupun di luar negeri dengan skala besar pernah terjadi. Kasus tersebut menyebabkan kematian dan gangguan kesehatan pada manusia, serta akumulasi dengan kadar tinggi pada organisme dan juga sedimen perairan. Kadmium dalam bentuk CD2 dapat diserap secara langsung oleh organisme perairan. Dalam air laut, kadmium ini berbentuk senyawa klorida atau CdCl2 dan dalam air tawar berbentuk senyawa karbonat atau CdCO3. Perak berbentuk perak nitrat atau perak iodida apabila dalam perairan. Nikel berbentuk Ni2 yaitu ion kompleks NiH2O6 2+ dan berwarna hijau. Sedangkan timbal ini di perairan dapat berbentuk Pb1, Pp2 maupun Pb4. Timbal saat bereaksi dengan Cl- akan membentuk PbCl2 dan saat berada dalam perairan dengan ion Cl- dalam jumlah banyak, timbal akan membentuk suatu ion kompleks berupa PbCl4 2-. Di dalam tubuh manusia, Pb ini terakumulasi di dalam tulang karena perannya menggantikan ion Ca2+.
Arsen di dalam perairan akan berbentuk AS5 atau arsenat ASO4 3- dan juga AS3 yaitu arsenit ASO3 3-. Sedangkan seng akan berbentuk ZNS atau sphalerite. Kromium dalam perairan berbentuk Cr3 dan Cr6, di mana Cr6 ini bersifat lebih toksik daripada Cr3. Dalam perairan, bentuk kromium juga bisa berbeda-beda bergantung pada pH perairan tersebut. Pada pH 1-2, kromium cenderung berbentuk bikromat. Sedangkan pada pH 2-6 ini kromium berada pada kesetimbangan HCrO4- dan Cr2O7. Sedangkan saat pH di atas 6,5, kromium cenderung berbentuk kromat atau bahkan tereduksi menjadi Cr3. Selenium dalam perairan berada dalam bentuk Se4 yaitu selenit SO3 2- dan Se6 yaitu SeO4 2-. Se4 dalam perairan tawar ini bersifat dominan, stabil pada kondisi alkalin, tidak dapat larut dan biasanya berkomplikasi atau berikatan dengan logam berat lain seperti Hg dan Fe. Tembaga dalam perairan berbentuk CuCl2 atau tembaga 2 klorida, kemudian tembaga 2 nitrat atau CuNO3 2, tembaga 2 oksida atau CuO, tembaga 2 sulfat atau CuSO4, tembaga 2 karbonat atau CuCO3, dan juga tembaga asetat atau CuC2H3O22. Xenobiotik sintetik lain yang biasanya terdapat dalam limbah industri adalah sianida. Sianida ini memiliki peran penting dalam ekstraksi emas sehingga seringkali ditemukan dalam limbah cair pertambangan atau tiling dalam konsentrasi yang tinggi bersama dengan logam berat. Keberadaan sianida ini akan menyebabkan penurunan kualitas air, gangguan kesehatan pada organisme perairan. Sianida ini akan menyerang sistem pernafasan pada organisme. Selain itu, sianida ini dapat mengganggu kestabilan ekosistem yang menyebabkan penurunan keanekaragaman jenis organisme akibat kematian organisme yang terjadi, serta menyebabkan terjadinya pergeseran lokasi habitat hidup organisme sebagai langkah penyelesaian diri organisme itu sendiri. Kasus pencemaran logam berat dan sianida oleh limbah pertambangan telah terjadi di Teluk Buyat Manado dan juga di Papua. Pencemaran di Teluk Buyat Manado terjadi akibat aktivitas pertambangan emas oleh PT NMR, sedangkan pencemaran di Papua terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan tembaga dan juga emas oleh PT Freeport Indonesia. Limbah tiling berasal dari limbah hasil ekstraksi emas. Limbah ini berwujud gas, cair maupun padat. Limbah tiling gas mengandung partikel debu dan dengan kandungan kimianya itu bergantung pada jenis mineral biji yang diolah. Sedangkan kandungan kimia limbah padat ini tergantung jenis batuan induknya. Dan limbah cairnya ini biasanya mengandung logam berat dan sianida dengan konsentrasi yang tinggi. Jenis limbah tiling lainnya adalah aliran asam tambang atau acid mine drainage yang memiliki pH yang sangat rendah sehingga sangat beracun. Aliran asam ini terbentuk dari proses oksidasi yang terjadi pada permukaan partikel batuan yang bereaksi dengan oksigen dibantu oleh mikroorganisme. Tiling ini dapat mengalami pencampuran dengan air laut dan air tawar dan mengalami proses flokulasi dan tersedimentasi di perairan. Sedimen yang terbentuk itu dapat menyebabkan peningkatan tingkat kekeruhan air, pendangkalan dan perubahan bentang alam dasar laut, penurunan kualitas air, dan kerusakan pada ekosistem perairan serta penurunan keanekaragaman hayati akibat kematian organisme. Senyawa lain yang dapat ditemukan dalam limbah perindustrian dan merupakan xenobiotik sintetik adalah polychlorinate biphenyls atau biasa disebut dengan PCBs. Senyawa ini memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dengan sifat
penguapan atau volatility yang rendah. PCBS ini bersifat toksik dan persisten di perairan, mudah larut dalam lemak sehingga mudah terakumulasi pada organisme. PCBS juga cenderung berikatan dengan bahan organik maupun anorganik yang tersuspensi maupun tersedimentasi. PCBS dengan lebih dari 5 atom klor bersifat lebih sulit mengalami biodegradasi dibanding PCBS dengan kurang dari 5 atom klor. Keberadaan PCBS di lingkungan ini dapat mengganggu kehidupan organisme perairan dan sanitasi lingkungan serta bersifat karsinogenik sehingga tidak seharusnya ada pada tubuh organisme atau manusia. Beberapa parameter pencemaran air yang dapat menunjukkan penurunan kualitas pada perairan antara lain ada warna, suhu, BOD dan COD, serta pH. Warna air mampu menggambarkan adanya kadar senyawa kimia radikal dalam air limbah, sehingga dengan adanya warna air ini dapat mengakibatkan efek pada lingkungan perairan, yaitu berupa terganggunya ekosistem perairan dan mematikan organisme air karena sifatnya yang toksik. Perubahan suhu dapat menurunkan kadar oksigen terlarut, meningkatkan daya toksik dari suatu bahan, dan menyebabkan terjadinya sanitasi lingkungan. BOD dan COD adalah suatu parameter yang menunjukkan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik. Itu adalah pengertian BOD. Sedangkan COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimiawi. Tingginya kadar COD maupun BOD mampu menurunkan kadar oksigen terlarut, menurunkan pH air sehingga mampu meningkatkan kelarutan logam berat, serta menurunkan sanitasi dan estetika lingkungan. Sampai ada pH. pH ini adalah parameter yang dapat menggambarkan kondisi asam dan basa pada suatu perairan. Nilai pH yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kestabilan senyawa toksik amonia NH3, sedangkan nilai pH yang terlalu rendah dapat meningkatkan kelarutan logam berat dalam air. Ketidaksesuaian nilai pH ini dapat menimbulkan masalah, yaitu dapat mengganggu dan mematikan organisme perairan serta merusak sanitasi lingkungan perairan yang kemudian berpengaruh dalam menurunkan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi. Sekian penjelasan materi toksikologi lingkungan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.